turns out dia orang yang sangat detail tapi very loving and caring. Dia tahu apa yang dia mau tapi dia nggak nge-push itu ke kita sampai nge-pressure, enggak. Ya pernah ada satu momen, scene susah banget nih, 9 scene yang berat banget. Estimasi malam ini ya. pasti sampai malam. Saya selesainya setengah 12 siang. Jauh banget. Dia mau di-chat kapanpun tahu. Iya. Iya. Oh iya, paling malam kalian ngechat Bang Jo kan jam berapa? Pengen Kita tahu chat aja, ya. pengen tahu. Kiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Halo Sobat 21, balik lagi di Cinechat bareng gue Nanda. Dan kita sekarang udah di Kemang Village 21 bareng sama Kes dari film Pengepungan di Bukit Duri. Halo. Halo. Apa kabar guys? Baik. Kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makasih ya udah datang. Makasih Sama-sama. juga loh. Udah diundang. Undang ya. Thank you. Terima kasih. Oh, kayak di jauh ya gitu. Iya kan kita menjawab, pernah dengar. kita merespon kan. Iya, benar-benar. Kamu bilang makasih, kita bilang sama-sama. Lebih bagus kembali kasih sih. Kembali kasih. Ya, oke. Terus sebelum kita ngobrolin filmnya, aku mau ngasih tebak-tebakan ya. Oke. Siapa public figure yang paling jago negosiasi? Kok kelamaan gak lucu? Gak lah, Kasih aja, benar, nggak udah. apa-apa. Nyerah aja lah. Joko Nawar. Joko Nawar. Oh, Bener. wow. Aku berpikir keras sampai lapar sekarang. Satu lagi ya, biar tadi kan gampang ya kejawabnya. Ini agak susah nih. Public figure siapa yang lebih suka tidur daripada kerja? Oh, Hana Malesan. Iya benar. Kamu mager ya? Orangnya. Dia dari tadi tidur sebenarnya. Emang matanya kebuka aja konsepnya. Iya. Oh, putri tidur ya. Putri tidur. Iya. Benar. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya, guys? Sehat. Oke, sebelum ke filmnya boleh dikenalin nggak sebagai siapa di film ini? Oke. Saya Edwin berperan sebagai Morgan. Salah. Terbalik. Saya Morgan berperan sebagai Edwin. Udah, oke. Halo, saya Hana Malasan berperan sebagai Diana. Saya Satin Zaneta berperan sebagai Doti. Kalau hubungan kalian di film ini seperti apa sih? Aku muridnya, mereka guruku. Iya. Jadi di Simple sini aja. Ibu Diana berperan sebagai guru bimbingan Ya, Doti. konseling ya, Oh, BK, guru BK. BK. Kalau Pak Edwin itu guru. Guru kesenian Kesenian. Dan dia kelasnya baru. Doti. Dan aku Baru guru baru di aku. sekolahnya Baru apa Doti. pengganti? Baru. Pengganti Pengganti ya sebenarnya. sebenarnya. Iya, pengganti. Kawan aku. Iya, iya. Iya loh. Soalnya gurunya keluar, terus ganti lagi. Jangan-jangan terus kamu keluar, gurunya yang ganti keluar. lagi, gitu. Kamu guru yang keluar. Sebenarnya, Iya kan? tapi aku guru agama. Jadi hubungannya kayak gitu ya. Iya. Nah, hubungannya. apa sih yang unik dari karakter kalian masing-masing? Mungkin cara bergaulnya sih dia beda aja. Tapi ini uniknya sebenarnya konotasinya buruk karena dia menemukan kenyamanan di tempat yang seharusnya tidak semestinya dia menemukan kenyamanan. Tapi karena anak ini tidak pernah belajar cara melampiaskan emosinya atau melampiaskan masalahnya dengan hal-hal baik, dia menemukannya dia brutal gitu loh. Jadi bisa dibilang unik sama dia complicated because she been through a lot of things in her life. Yang nggak diceritain di filmnya, cuman kenapa dia seperti itu karena banyak hal yang terjadi sehingga dia seperti itu. Berarti lumayan kompleks juga lah ya di cerita ini. Kalau Hana gimana? Ibu Diana ya. Mm-mm. Ibu Diana ini lulusan psikologi sebenarnya. Tapi memilih untuk mengajar di sekolah yang anak-anaknya itu bermasalah. Jadi itu sebenarnya menjadi challenge tersendiri gitu untuk Ibu Diana karena emang dia itu penerang gitu di dalam sekolah ini. Jadi dia ingin mengembalikan anak-anak yang bermasalah ini menjadi ke jalan yang benar lah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya Pak Edwin ini dia dari kecil sudah mengalami banyak sekali ketidakadilan dalam hidup ya. Tapi dia termasuk orang yang masih percaya bahwa ada setitik kebaikan yang akan datang kalau misalnya kita nggak menyerah gitu. Jadi sebagai guru ini walaupun dia tahu konsekuensinya, dia ngajar di sekolah anak-anak yang nakal, dia tuh berusaha untuk menjadi teladan yang baik gitu buat anak-anak. Kayak ayo anak-anak, bisa saya jadi teladan yang baik buat kalian, kalian juga bisa kembali ke jalan yang benar gitu. Iya. Jadi itu sih sebenarnya, jadi yang unik itu persistensinya dia yang tidak mau menyerah karena dia yakin anak-anak ini kan generasi penerus bangsa kan gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa jadi teladan yang baik, saya bisa ngajarin yang baik ke mereka, mereka juga nanti akan tumbuh menjadi sosok generasi penerus yang berkualitas. Oke. Kayak ini sebenarnya kayak kalau dari Bang Joka tuh sering ngomong kalau pengen ngasih teladan lah. Iya, pengen Betul. ngasih teladan Ini sebenarnya. jadi tokoh yang pengen dijadiin teladan tuh si Edwin ini. Iya, ceritanya. Edwin percaya dan Edwin merasa dia bisa jadi contoh teladan yang baik gitu karena dia mengalami banyak sekali ketidakadilan dalam hidup, tapi dia masih percaya, dia tidak mau menyerah, dia tidak mau skeptis, dia masih percaya kalau misalnya
kalau kita melakukan kebaikan, kita pasti akan mendapat hasil yang baik ke depannya gitu. Apalagi ini mengenai anak-anak nakal Iya, gitu ya. betul. Kita maksudnya masih bisa ditolong lah gitu. Walaupun agak telat ya waktunya, cuman dia pasti optimis, dia bisa merubah itu semua. Itu sih uniknya dia maksudnya. Iya, Kan sebenarnya kadang guru orang ya, iya guru kan, ini kan ya. kadang orang kayak ya udah hal yang nggak bisa diubah atau udah terlalu udah deh, dalam kayak ya udahlah. membiarkan aja. Tapi Edwin tetap optimis, dia bisa menjadi teladan yang baik. Apa yang memotivasi Edwin seperti itu? Ya karena Karena dia dia ya belajar tentang hidup dari kecil gitu. Banyak mengalami ketidakadilan dalam hidup, terus banyak sekali sistem-sistem di lingkungan dia ataupun di negara yang dia tinggal tuh yang tidak mensupport dia gitu loh. Jadi dia tidak mau itu terjadi sama generasi orang lain. berikutnya apalagi gitu. Karena dia ngerasa itu nggak enak, dia nggak Karena mau itu nggak orang enak, lain nggak ya enak. betul. Oke. Nah tapi kalau Bang Jokan tuh kan sangat terkenal sama beliau bikin kayak detail background story per karakter ini Betul. sangat detail Betul. gitu banyak, dan di sini juga kayak gitu, dan kalian Iya. gimana maksudnya untuk bisa itu mempermudahkan untuk bisa mendalami karakter-karakter ini juga nggak sih? Pastinya sih. Pastinya ya, ya. benar. Jadi pada saat reading kita dikasih karakter sheet Hmm. gitu, jadi semuanya isinya background karakter dari masing-masing karakter itu dijelasin seperti apa tumbuhnya ketika kecil, masa Kecil. remaja dan sampai di usia kita sekarang, sehingga itu yang menjadi patokan ketika kita memainkan skripnya gitu. Jadi sangat mempermudah ya. Dan Mudah. dia banyak membuka ruang-ruang diskusi sih untuk kami gitu. Iya. Mau one on one, mau per grup gitu, tentang gimana caranya kita melihat karakter yang kita perankan, Iya. how we approach the character. Mau Itu masukan abang tuh apapun bener-bener juga ya, abang bener-bener diterima. Two way communication sih, benar-benar tidak. Maksudnya dia ngasih karakter sheet, karakter background, tapi dia juga membuka terbuka dengan masukan dari kami para aktor. Dia mau di chat kapanpun. tau. Iya. Iya. Oh iya. Itu Just I was text. Tengah surprised malam pun gitu. kayak Iya. udah just text me gitu kalau ada ide. Oh, jadi inget Bu Diana itu tadinya nggak pakai kacamata, tapi waktu itu ada masukan Oh. kayak boleh nggak ya? Kayaknya Bu Diana senang baca deh. Terus Bagus. mungkin Gitu. kayaknya pasti matanya minus nih kalau dari kecil dia suka baca gitu. Iya. Terus, oh iya benar-benar boleh yaudah pakai aja gitu. Jadi detail-detail kecil gitu juga Iya. didengarkan dan diterima gitu, dan dijadikan salah satu elemen yang ada di dalam film juga. Paling malam kalian ngechat Bang Jokan jam berapa? Coba Pengen kita tahu cek aja, ya. pengen tahu. Sekitar Ingat nggak? nol Kayak gitu. Biasa kan tengah malam tuh suka kepikiran ide ya? Overthink. Nggak, iya kan overthinking terus momen-momen kan? overthinking ya. Tapi tengah kita kan malam. tahu batas ya, maksudnya nggak Tapi jam aku pernah 1 tapi nggak pagi. malam-malam banget sih. Nggak malam-malam Aku banget. pernah minta maaf ke abang karena aku overthink sendiri. Oh, iya. Aku minta maaf kayak, jadi waktu itu reading keberapa gitu. Hmm. Terus aku overthink sampai rumah kayak aku kepikiran gitu. Terus kayak, abang maaf ya kalau misalnya aku belum kelihatan ini banget, aku masih berusaha mencari gitu. Terus dia Iya, aku kayak, juga it's gitu. okay, dia bilang kayak it's okay. Jangan dipikirin, dia bilang Terus gitu. aku baru bisa tidur. Aku kayak, Iya, dia abang tuh benar-benar kayak respon dari abang tuh benar-benar kayak bang ini kepikiran banget dan segala macam. Tapi aku lagi sibuk workshop gitu-gitu, jadi mungkin karakternya on the way gitu, lagi proses satu. Saya bilang nggak apa-apa, dibaca aja berulang-ulang karakter sheet-nya gitu. Jadi yang benar-benar sangat mentoleransi kita ya gitu loh. Nggak killer, nggak yang pressure gitu, ngasih pressure. Dan nggak ngasih, maksudnya nggak risihan juga ditanyain terus. Namanya kan kita pasti kayak bingung sama apanya misalnya. Aku kebetulan ada nomor Bang Jokan ya? Nggak penting ya? Nggak penting ya? Sorry. Nggak apa-apa juga. Terus gimana, jam berapa chatnya biasanya? Jam 7 ya? Saat itu Jam 7 pagi? Iya. Oh. Kalau jam 3 pagi mungkin di blok kamu. Lama-lama di blok. Belum tentu kalau dia lagi syuting. Oh iya. oh iya, Enggak. syuting gak Sorry. bener. Sorry, bentar. Enggak. Jam 3 pagi syuting. Nggak mungkin ya? Kagak ada. Iya benar. Oh sangat sehat kan? Sangat Soalnya terkenal sehat. sehat ya? Sehat Bang Jokan. sekali, Sangat selalu sehat. sehat syutingnya. Paling malam jam berapa kalau kalian syuting kemarin? Kita pas- jam Paling malam- 5 sore nggak Paling sih? malam iya. Sore. Sore. Waktu itu udah buka puasa. Pas mau buka puasa udah selesai. Selesai. Oh. Tapi mungkin sesuai kebutuhan. Tapi Karena kebetulan outdoor karena ya? scene kita Iya, sekolah betul. dulu. Iya, jadi siang ke sore paling gitu. enggak Nggak tahu kok. kalau Ada kok scene malam Kamu ada tapi malam, tapi nggak mulainya malam. malam. mulainya malam. Mulainya Selesainya malam. juga Dan nggak- selesainya juga nggak yang Tapi jam 12 lewat gitu. Enggak. Oh. cepet. Sebelum tengah malam udah selesai. Iya. Gitu ya? Oke, maaf ya Bang. Kalian sendiri kan pertama nggak sih di proyeknya Bang Pertama. Jokan? Betul. Gimana prosesnya? Akhirnya dapet, apakah casting dulu, apakah karena kan kalau Hana sendiri aku pernah sempet nanya Bang Jokan pengen banget satu project, next project harus sama Hana gitu. Aduh. Sempet gitu. Katanya Seneng juga banget. manifest juga Hana Iya, pengen kerja sama manifest. Bang Jokan.
Kalau kalian gimana? Boleh jelaskan? Kita manifest juga sebenarnya, Iya, manifestasi kalau misalnya someday bisa ada kesempatan sama Iya. abang, dan akhirnya ada tawaran casting, ya seneng banget. Tahap casting aja udah seneng banget. Maksudnya terima nggak terima ya udah gitu. Yang penting udah. Karena dia kepikiran kita tuh berarti kayak, oh dia kepikiran Aduh, seneng kita. banget. gitu. Karena yang pasti dia udah kita dipanggil casting. Iya. Gitu. Oh, jadi waktu itu sebenarnya lagi ada di satu event yang sama, lalu ketemu abang pertama kali. Maksudnya yang beneran ada kesempatan untuk ngobrol, terus abang aku ngefans sekali. Hana, kamu bulan ini kosong? Wah langsung gitu ya? Terus iya kosong. Padahal nggak tahu ya sebenarnya kosong atau enggak waktu itu. Belum nanya Terus sama akhirnya manajer. dikosong-kosongin, iya kosong bang. Ya udah, kamu mau ikut casting? Mau casting dulu juga Padahal nggak belum apa-apa, nyebutin gitu. perannya apa ya? Belum. Jadi yaudah ayo mau. Aduh langsung lemes kaki rasanya. Terus waktu itu dikirain masih agak lama gitu kan. Terus taunya mungkin seminggu kemudian ditanya jadwal untuk casting. Boleh nih, senang hati casting dulu kayak. excited itu ya gitu. Iya ya. bener, bahkan Seneng bener gitu. sih mikir untuk nggak masuk dulu juga nggak apa-apa gitu masuk projectnya. Tapi at least udah ada di listnya abang tuh kayak rasanya senang banget. Yang penting nyoba dulu, oh kalau nggak masuk bisa tahu oh belajarnya kenapa nih kira-kira Iya. gitu. Terus Mungkin next time bisa. gitu ya. Tapi at least udah masuk listnya abang Joko. By top of mind dia, oh ada nama gua nih gitu. Keren. Kalau Sadin gimana? Sama, aku disuruh casting, terus waktu dibilang pertama kali, aku agak nothing tulus aja karena kayak abang selalu detail dan dia tahu apa yang dia inginkan kan. Terus habis itu aku kayak dateng, terus aku takut sebenarnya karena dikasihnya tuh sedikit banget tentang filmnya, dikasih tahu sedikit banget, terus karakternya juga dikasih taunya kayak kan abang rahasia-rahasia gitu ya orangnya. Jadi kayak kayak apa ya gitu. Pas baca buat casting ininya, script castingnya kayak ngomongnya kayak gini, tahu kan maksud aku? Ini skripnya kayak gini ya, iya nanti kamu kayak gini coba ya teriakin, so kayak oh kayak gini ya karakternya, aku baru kayak gitu. Abis casting aku kayak I did my best, well ya udah depannya semua di tangan Tuhan dan pilihan abang. Tiba-tiba waktu ditelepon kayak kamu bisa kan berarti syuting ini judulnya ini aku kayak serius nggak sih serius nggak sih bohong banget gitu karena selama ini tahu abang, terus ngeliat abang juga pernah syuting sama ayah, rasanya deket tapi jauh juga karena nggak pernah kebayang aja abang ngajak aku syuting. Terus sampai pas akhirnya hari syuting sih jujur aku hari pertama syuting di Bandung aku kayak It's real. ini Baru beneran sadar. ini beneran. beneran nih gitu. Kalau kamu Organ sendiri gimana? Reaksi pertamanya pas diterima? Nggak percaya. Jadi Tapi make sure iya sih, dulu Ini sama prank ya gitu? jadi make sure dulu sama manajer, iya takut sih. ngeprank kan, takut Iya. ada Iya, scam bener. gitu. Jadi make sure dulu sama manajer kayak benar nggak sih Kamensi Pictures Joko Anwar gitu. Setelah iya baru kayak oh gitu Iya kayak, rasanya tuh kayak serius gitu. ya kan kayak aku ingat Iya. kayak di telepon langsung kayak teriak sendiri gitu Iya. deh. Terus pas casting, pas audisi ngobrol sama abang, ketemu sama abang, oh ya kamu memerankan karakter ini gitu. Terus ceritanya begini-begini, aduh itu kayak rasanya terharu banget dengan sinopsis yang Iya, akan dikerjakan. Terus saya ingat banget pas habis casting kan, pas aku casting ada abang yang lihat gitu, sama casdirnya juga kan. Pas habis casting tuh berasa banget asam lambung. Asam lambungnya naik. Aku langsung ngomong kayak bang, asam lambungku naik. Sebenarnya pressure sama skripnya juga, sama karakter yang dibawain karena bener-bener mungkin baru ya buat aku ya Iya, gitu, iya. untuk karakter ini. Sama karena mungkin casting buat film Abang Joko kali ya. Jadi kayak deg-degan, kayak udah ngasih yang terbaik belum ya gitu. Jadi overthinking gitu. Jadi makanya Asam lambung, asam fresh lambung dia. naik, reaksi tubuh jadi asam lambung gitu. Cuman ya seneng sih, maksudnya terima nggak terima ya udahlah itu urusan yang di atas sama abang gitu. Tapi at least kami Sudah sudah memberikan yang terbaik. memberikan yang terbaik gitu. Dan alhamdulillah ternyata akan tayang sebentar lagi guys. Oh. Jadi kalau misalnya mau lihat hasil casting mereka, Enggak dong, hasil film dong. oh, sorry. Kan kalian pengen banget nih Hmm. kerja sama Bang Jokan. Terus ada ekspektasi nggak sih kayak Bang Jokan kira-kira gini ya? Ternyata pas syuting, oh ternyata gini ya Bang Jokan gitu. Ada nggak yang kayak gitu-gitunya? Enggak sih ya, karena Belum ya? kami dari kenal abang sebagai filmmaker, itu udah banyak mendengar berita-berita baik Testimoni. sih. Testimoni Iya. review dari teman-teman Iya, ya. Apalagi pemain gitu yang enak banget syuting sama abang. Jadi kita tuh manifestasi dalam hati tuh kayak ya semoga someday dapat kerja kesempatan. Gitu. Malah dengar testimoni dulu baru kayak berharap Ya kan bisa kita suka satu cerita-cerita gabung, kan, kayak kemarin lu syuting apaan gitu, gimana gitu-gitu. Mungkin sih. one thing about abang tuh he's very detailed, tapi when it comes to detail, kadang orang kan suka kayak pushy atau pressure kita gitu kan. Turns out dia orang yang sangat detail tapi very loving and caring. Dan very Jadi, chill ya. Dia chill banget, dia tahu apa yang dia mau, tapi dia nggak nge-push itu ke kita sampai nge-pressure, enggak. Dia tetap bikin kita tuh nyaman, syutingnya juga nyaman.
outputnya ternyata sesuai dengan keinginan dia dan jauh lebih baik karena kita juga nyaman mengerjakannya. Iya. Kayak trust juga ya. Yes. Iya, Satu terus. sama lain, maksudnya cast ke Bang Jokan sama kalian juga percaya gitu bisa. Benar sih. Oh, Apa sama yang satu terbaik? lagi sebenarnya, syutingnya tidak sesuai schedule. Karena syutingnya sering lebih Lebih cepat cepat. dari schedule. Betul. Oh Itu iya. beneran lebih cepat ya. Betul. Kayak pernah ada satu momen kita sampai kayak taruhan gitu nggak sih? Iya. Iya. Ini scene-nya susah banget nih, 9 scene yang berat banget. Estimasi malam Ini ya. pasti sampai malam. Iya jam 9 lah, 9 malam. Ini nggak mungkin nggak. Soalnya selesainya setengah 12 siang. Jauh banget. Iya, setengah 12 siang. Kita juga shock. Bisa, ini udah selesai. Udah selesai. Ya udah Ya pulang lah udah, kalian pulang. Kan gitu. udah cukup, kalian bagus semua kok, nggak perlu lama-lama. Hah? Pulang lah Serius? kalian pulang. Ada satu hari nggak jadi syuting karena udah selesai scene-nya. Oh iya. Iya. Dan sering narik sih ya. Iya. Hari ini nggak jadi Tidak syuting ya. sesuai Kenapa? schedule. Udah selesai kemarin. Oh, itu udah Iya, sekali ternyata kemarin. udah selesai. Jadi sangat efisien sekali. Apa decoupage shotnya juga dikit? Atau Karena abang juga? tuh sangat prepare dalam artian gini. Pada saat abang Reki sama tim penyutradaraan sama Pak Ical, tim kameramen gitu-gitu segala macam, abang tuh udah bikin video board. Jadi Iya, dia udah iya, tahu apa yang dia mau, shot-shot apa yang bakalan dipakai di sini nih gitu. Jadi pada saat kita mengerjakan di lokasi syuting ya udah kita syuting aja gitu dengan video board yang sudah mungkin sudah dijahit filmnya Iya, di kepalanya iya. abang gitu loh. Abang jadi udah tahu kayak filmnya udah jadi di kepala dia. Gitu. Pun kayak kalau tidak sesuai dia udah ada plan berapa plan Dan B, banyak C, sekali D, shot-shot gitu. yang unexpected ya, kayak misalnya tiba-tiba nggak ada skrip tapi abang kayak bener-bener oh ini momen ini bagus diambil juga. Tapi itu udah nambah shot aja masih tetap on time ya? Exactly, Lebih Wow. cepat, lebih tepat. Lebih cepat malah. lebih cepat. Oke deh, kalau lain kali Bang Jokan mulai diajak ya. Nah, buat syuting ini kan lumayan heavy lah ya. Kalian sendiri persiapan apa yang paling kalian lakukan gitu sebelum main film ini? Katanya juga ada yang Morgan diet juga katanya Iya sama sama latihan fisik. sama fisik karena ada beberapa action sequence yang harus dilakuin sama Edwin di film ini gitu. Jadi saya harus belajar workshop action, terus belajar stamina juga supaya nantinya pas di lokasi syuting biar stamina-nya fit. Karena kan kalau misalnya kita syuting scene action sequence kan kita per shot ya. Jadi itu takutnya kalau misalnya stamina nggak kuat atau nggak fit malah kedodoran nantinya. Iya. Gitu. Jadi ya belajar endurance gitu-gitu. Iya. Fisik sih ya. Kalau Hana apa? Karena di sini nggak ada di bagian Action. action, tapi ada adegan lari-lari. Ya paling lebih ke persiapan untuk karakternya ya, lebih banyak diskusi dengan abang, terus lebih mencari membedah skripnya seperti apa, ya lebih ke riset-riset ke mengenai karakternya Psikolog aja. gitu-gitu. Maksudnya sempet ke psikolog atau nanya-nanya buat Enggak tentang sih. psikologi. Jadi gitu. ini kan sebenarnya lebih ke guru ya. Jadi kebetulan orang tua juga Guru. dosen, bapak saya dosen kan. Jadi emang kebetulan juga udah sangat familiar dengan dunia akademik. Jadi dinamika di dalam mengajar itu seperti apa udah ada. Terus challenge mereka juga seperti apa itu udah tahu juga. Jadi lebih dimasukin dan didiskusikan kembali dengan abang akan seperti apa. Oke. Kalau Hana tuh gimana? Sama sih research dari character sheets yang udah dikasih sama abang. Terus mungkin mentally juga karena becoming someone yang Jauh. contoh Jauh yang tidak seperti jauh ya. dari diri sendiri dan contoh yang bukan contoh baik bagi anak remaja. Kita seorang siswi ya. Itu agak berasa berat karena gimana bayanganku adalah if this society se-ancur ini, se-chaos ini, anak perempuan, seorang siswi yang tadinya dia nggak bersalah apapun dan bahkan mungkin masalahnya dari rumah, dia hancur karena sebuah society yang sebenarnya bisa ditemukan solusinya. Cuman kadang orang terlalu sibuk untuk kepentingan masing-masing dan kepentingan bukan bersama. Jadi seorang siswi yang tadinya mungkin she's perfectly fine, tapi dalam lingkungan seperti itu dia bisa kayak gini, agak lumayan overthink aja, lebih kayak ke what if this happen to our world gitu. Ya. Sedih aja sih mungkin berasa di sini. Jadi overthinking karena ini berasa real banget apa secara story Iya. dan kondisi di filmnya gitu ya. Iya Ya. ya, karena ya itu jika suatu negara tidak cepat-cepat menemukan solusi akan sesuatu hal yang besar di negerinya, hal-hal seperti ini tuh bisa banget terjadi. It's sad aja gitu loh, kadang kayak kita Jangan sampai terjadi gitu. jangan ya. sampai terjadi. Amit-amit. Film ini kan settingnya tahun 2027, benar nggak sih? Yes. Betul. Nah, kalau di lokasi syuting tuh ada nggak sih hal signifikan yang kalian rasain? Ini kayaknya bukan tahun 2025 deh.
Apa sebenarnya mirip-mirip aja secara set dan lain-lain ya? Oh, Ada nggak sih? setnya sih bagus-bagus ya. Setnya Iya. bagus banget. Sebenarnya syuting kan 2004 ya tahun lalu. Bukan yang future banget juga Iya. kan? Iya. Bukan future bukan banget, beda karena ini beberapa dystopia tahun ya, near future kan. Ya, apa Iya. istilahnya dystopia near future gitu. Jadi tidak terlalu jauh lagi tapi juga belum terlalu dekat dalam jangka waktunya ya. Jadi similarities mungkin Masih ada. banyak, kali ya. masih banyak. Lebih ke kondisinya ya yang Lebih ke kondisi. Tapi kan itu fiktif ya di film kan? Iya, ini kan Iya. sebenarnya Tempatnya tidak menyebutkan fiktif. negara, Iya, tidak menyebutkan juga, negara. Jadi ini gitu. cuma kayak gambaran buat kita What nanti if, sebagai ya. penonton what if konsepnya. Kalau misalnya masalah-masalah ini tidak ditemukan segera solusinya secepatnya, Betul. mungkin akan terjadi yang ada di film Pengepungan di Bukit Duri. Iya. Yang tempatnya juga fiktif. Hmm. Bukit Duri itu bukan Bukit Duri Oke. di sini. Makanya, nggak ada, makanya namanya dystopia near future kan, kayak Kan 2027 itu so 2 tahun far lagi yet loh. so Iya sih, close ada gitu. Ada nggak sih hal yang ternyata terjadi malah kocak di tengah-tengah keintensan adegan gitu? Kalau aku karena geng rame-rame ya, Iya itu. kadang tuh pergerakannya suka ada yang kocak aja. Ada sih sebenarnya. Di Ada luar sih ya. skrip nih temanku Iya. ada nih satu yang Sebut aja wadaw, nggak apa. takutnya spoiler cuman Oh iya. dia agak sedikit membolongkan properti ya. Ah dia ngapain? Harusnya tuh tembok nggak bolong aja pokoknya. Iya, Sampai tiba-tiba tembok ini Gue karena ada kebawa sayanya bolong. peran gitu. Oh, terlalu bersemangat ya? Terlalu semangat. itu agak waktu itu sempat Iya. lama sih ketawanya, cuman Itu kayak lucu. kok bisa. Tapi tiba-tiba Koko Dennis orang yang mengerjakan Art director setnya, ya. art directornya, tiba-tiba udah balik lagi temboknya gitu. Iya. Keren. Tapi kayak gitu-gitu pasti ada, apalagi kita Ada lah ya pasti. Iya, Apalagi betul. anak muda ramai-ramai. ini Iya. kan suka ini ya. Misalnya kayak pas rame-rame ada yang latah misalnya gitu, kayak action terus Latah latah. sih. Oh, latah Nggak nggak ada sih? ya. Nggak ada ya? Lada enggak, cuman Enggak. emang terlalu bersemangat. Pergerakannya sehingga itu. Satu properti rusak, Iya. tapi karena berkat art director Yang kita sigap sangat ya. sigap, Sigap. itu tidak memakan waktu lama untuk Betul. benar kembali. Paling kalau dia cuman kayak misalkan properti cuma ada sedikit, dia bilang yang ini jangan ya. Iya, yang ini Yang jangan ini jangan dihancurin ya. ya. Ya, cuman satu nih gitu. Iya, Cuma Kak. satu. Tapi itu lucu banget. Tapi itu lucu ngakak sih, kita ya, semua gitu ya. lucu. Iya. Tiba-tiba lah. Pergerakannya itu nggak ketebak gitu loh. Nah pergerakannya apa harus tonton? Harus Harus nonton. ditonton. Hana sama Morgan sendiri Kak, ada adegan atau hal yang jadi memorable nggak sih? Iya paling Memorable. scene Edwin ngajar sih sebenarnya. Scene Pak Edwin ngajar di mana dia harus ngajarin siswa-siswanya yang nakal-nakal ini itu cukup memorable buat saya gitu. Karena saya nggak pernah ada di posisi Pak Edwin yang harus ngajar, even seminar juga saya nggak pernah gitu. Even dulu kalau sekolah kalau disuruh berdiri di depan tuh kayak paling insecure gitu. Jadi kayak saya harus ngalahkan rasa takut dan rasa anxiety itu mencoba mengajar di forum gitu. Maksudnya di ruang kelas. Padahal sebenarnya tahu itu acting, cuman Iya, karena tapi kan terasa kita real real kan, banget kita ya. ngelakuinnya real gitu. Sebenarnya scene menuju ending. Hmm. Karena scene menuju ending itu kan scene yang mulai terjadi kechaosan itu kan. Kenapa memorable? Karena akhirnya bikin refleksi ke dalam diri, iya ya sebenarnya ini yang akan terjadi kalau kita tidak membuat perubahan atas situasi yang ada gitu. Dan situasi di film ini sebenarnya juga cukup relevan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Tidak hanya di Indonesia Di tapi semua di seluruh dunia gitu. Jadi itu yang bikin akhirnya memorable karena oh iya ya, ini perubahan harus terjadi di sekecil apapun, mungkin start dari diri kita deh. Itu yang akhirnya film ini ketika dimainin gitu, terutama di scene tersebut itu bikin jadi refleksi. Itu scene di menuju akhir di mana belum bisa diceritain, jadi kalian harus nonton langsung. jadi yang memorable itu. Nah, kalau yang favorit buat kalian? Scene favorit mungkin aku scene yang mendekati akhir itu sih yang favorit. Negatif akhir Ya. favorit ya. Yang itu yang kamu cerita tadi. Kalau Satin apa? Satin dulu deh. Ini pertama kali ketemu dia. Oh, pertama kali ngajar ke Ngajar, kelasnya paling dia. ya. Iya, Itu Iya, favorit Kita kamu. ketemunya sama aku. Kalau nggak salah tuh hari pertama deh. Iya, iya. Itu favorit karena itu it's very memorable. Iya, sebenarnya. Karena kayak Interaksinya ya? Iya. Nah kita gini kan aslinya terus tuh kayak serius gitu. Takut tapi Iya, itu itu memorable. memorable. Nah, makanya aku bilang scene mengajar tuh memorable. Scene mengasuk kelas. Yes. Termasuk buat Satin juga. Iya. Karena kita boleh berisik beneran. Sampai akhirnya dia marah, suruh diam. Mm. Oh. Kita disuruh berisik beneran. Itu kamu langsung jadi diri kamu sendiri ya? Nah, aku Enggak. berisik itu. Nggak maksudnya kayak gitu ya? Enggak, aku beda, aku nggak. Oh kamu nggak, kamu anaknya nggak berisik ya? Aku pendiam. Tadi Hana udah sempet bilang kayak ini jadi refleksi juga. Perspektif apa yang akhirnya kalian dapetin juga, entah dari karakter kalian sendiri, yang akhirnya kalian, oh gue belajar sesuatu yang baru nih gitu. Dan sepenting apa isu di film ini
untuk bisa diangkat dan ditonton oleh banyak orang? Isunya ini penting banget ya, karena masuk ke ranah sistem pendidikan, sistem pergaulan remaja zaman sekarang gitu, dan diskriminasi apapun itu bentuknya gitu. Dan itu kan hal-hal atau isu-isu kan yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi dekat sekali sama kita gitu. Jadi dengan kami bikin film ini semoga bisa jadi refleksi, jadi biar penonton, I hope mereka sangat relate ya, karena emang ini masalah yang bukan kita ada-adain. Tapi emang ini masalah yang sangat dekat dengan lingkungan sekitar kita gitu. Kita nggak pernah tahu emotional baggage atau trauma yang orang bawa itu apa. Lingkungan rumah itu penting, lingkungan sekolah and society in general juga sangat amat penting, apalagi umur-umur remaja 17-an, 16-an. Ketika di rumah mereka merasakan sesuatu yang mereka nggak tahu cara pelampiasannya gimana, mereka ketemu dan mereka tinggal di tempat di society yang tidak baik-baik saja, pelampiasannya juga akan tidak baik gitu loh. Kayak it's very important to really understand ourselves dan accept ourselves before misalkan kedepannya misalkan kita punya keturunan, punya anak atau keluarga itu sangat amat penting untuk you have to break the cycle of generational trauma Harus dulu. selesai ya. Ya harus selesai sama diri sendiri dulu. Karena to be honest, generational trauma itu kadang kita nggak sadarin kalau kita turunin, ataupun kita sebagai generasi berikutnya kita nggak sadar kalau kita diwariskan atau kita menerima emotional baggage itu tanpa kita sadari. Aku ngomong gitu karena dari karakter sheet yang abang kasih, anak-anak ini kita bukan cuma bundle for no reason. There must be something di rumah atau di luar sekolah yang mereka rasakan yang mereka nggak tahu cara ngorinnya kayak gimana. Mereka atau merasa selama ini itu yang gue alamin. Jadi ya gue ketemu sama orang-orang kayak gini ya gue pelampiasannya kayak gini aja gitu loh. It's very important to acknowledge that sih. Melalui film ini juga mengangkat isu mengenai kesejahteraan guru gitu. Karena guru itu kan bukan cuman sekedar mengajar teori saja di sekolah, tapi juga jadi tombak utama untuk pembentukan karakter bangsa gitu. Dan kita tahu sendiri isu itu sejak dulu sampai sekarang masih ada, bagaimana guru di sini banyak yang belum sejahtera gitu, dan penting sekali untuk diperhatikan, dan ini ada bisa kita lihat juga di dalam film ini. Soalnya pendidikan itu nggak cuma ngomongin muridnya, tapi gurunya juga sistem di dalamnya lah ya, termasuk guru-gurunya juga ya. Jadi gimana anak-anak ini mau behave atau misalnya karena kalau mereka tidak punya sosok teladan yang baik atau gitu. mereka tidak berada di dalam sistem pendidikan yang baik. Jadi mereka mau mencontoh siapa, sedangkan tidak ada sosok otoritas yang bisa dicontoh. Apalagi mungkin mereka di rumah tidak nyaman apalagi juga, di rumah tidak misalnya, kondusif juga keluarganya, jadi mereka mau gimana? Jadi apa yang mereka lihat sehari-hari, mungkin kekerasan di rumah atau di sekolah, itu yang akan menjadi, mereka pikir itu adalah way out untuk memecahkan masalah, yaitu melakukan kekerasan, selesai. Dan menormalize itu gitu, sedangkan kita butuh sosok teladan yang bisa membreak itu kan sebenarnya, untuk bisa memberitahu bahwa itu sebenarnya bukan hanya diam dan ignore gitu aja, tapi ngasih tahu bahwa itu bukan hal yang benar gitu. Film ini tuh isunya sangat banyak dan coba untuk diperkenalkan atau diimplementasikan, dikasih tahu lah sama banyak orang bahwa ada yang perlu kita perhatikan nih, gitu perhatian ya? Bener. Ya kan? Bener. Kita harus jadi yang perhatian. Ya. Nah, dan terakhir ya, ini agak penting sih sebenarnya. Kalau filmnya Bang Jokan tuh kan selalu ada kayak korelasi dengan film-film lain. Gak usah bilang apa, tapi kayak kira-kira akan menemukan sesuatu yang makanya coba mungkin nonton harus 3 kali. Nontonnya harus 3 kali. 3 kali, 4 kali, karena coba dilihat sendiri aja. Iya. Abang kan nggak mungkin cuman ini doang, pasti ada ini. Iya. Karena seorang Abang Joko Anwar nggak mungkin kan. Tapi kalian case-case-nya tuh dikasih tahu nggak sih? Maksudnya kita akan ada apa nih? Ada, tapi nggak ya? Ini ya nggak apa, nggak nyalahin. Sebelum premier aja Bang kita nggak nonton. Iya, kita juga belum nonton. Tapi aku percaya juga kayak misalnya teman-teman kita yang udah duluan main sama film Abang juga mereka nggak tahu ya. Nggak ya, maksudnya nggak sadar. Pas udah dijahit, dibahas baru oh iya ya. Ini adalah ini gitu. Nggak pernah tahu. Nggak pernah nguping-nguping juga ya, nggak pernah. Nggak mau ngasih tahu. Iya, nggak pernah ya. Kita juga sama kayak teman-teman netizen, kayak pada saat kita syuting kayak Abang nggak sadar. Ada nggak sih kayak ada nggak sih kayak malah. Abang senyum-senyum aja dia? Oh iya. Biarkan jadi misteri. Betul. Biarkan jadi misteri. Bisa jadi malah teori itu dimunculkan oleh netizen sendiri. Bisa jadi. Iya kan? Iya, tapi kan memang bahannya kan sudah ada kan, yaitu Abang. Jadi yang tahu cuman Abang aja sih kayaknya. Abang dan Allah. Dan Allah bener.
Oke, kalau begitu terima kasih guys. Terima kasih. Thank you. Semoga filmnya sukses. Amin. Boleh diingetin buat nonton Pengepungan di Bukit Duri tanggal berapa di Cinema 21? Hai Sobat 21. Jangan lupa untuk nonton film Pengepungan di Bukit Duri. Di 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.